Pernahkah kamu merasa hidupmu kacau, lalu datang satu paket yang mengubah segalanya? Satu pria, satu keputusan, satu paket misterius. Apa jadinya kalau semua yang salah datang bersamaan, dan justru dimulai dari hal sepele? Siapkan dirimu untuk cerita paling kacau, paling absurd, dan tak akan kamu duga akhirnya. Snatch Up. Mari kita mulai ceritanya. Seorang pria menyelesaikan 4 tahun kuliahnya dengan pinjaman berbunga tinggi. Sekarang ia bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Awalnya ia ingin lulus ujian pegawai negeri tingkat 9 dan melunasi utangnya. Namun ibunya tiba-tiba sakit parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Biaya operasi mencapai 10 juta dan harus dibayar dalam 24 jam. Sebagai anak yang sangat berbakti, ia harus segera mencari cara. Dengan susah payah, ia mengumpulkan 8 juta. Tapi masih kurang 2 juta lagi. Dari mana lagi ia bisa dapat uang? Sambil membawa uang itu, ia memutuskan mencoba keberuntungan di kasino. Tak disangka, ia justru menang besar. Sekali main, langsung menang jackpot. Namun, belum sempat mengambil uangnya. Rentenir yang sebelumnya memberi dia pinjaman, si abu-abu datang. Bukan hanya tidak memberikan hadiah kemenangan, ia malah diseret ke toilet dan dihajar habis-habisan. Ia dipaksa langsung melunasi utang sebelumnya. Meski sudah menunjukkan bukti operasi ibunya, tetap tidak ada gunanya. Si abu-abu tetap merampas semua uang yang ia bawa. Ia kemudian pergi ke supermarket menemui bos, berharap bisa meminta gaji 1 tahun di muka untuk membayar operasi ibunya. Namun ia justru dimaki habis-habisan. Ia pulang dalam keadaan mabuk dan tak lama menerima pemberitahuan dari rumah sakit soal biaya operasi. Sambil memegang foto ibunya, ia menangis keras. Merasa benar-benar tidak berguna, ia minta maaf kepada ibunya. Setelah menangis sesenggukan, ia memutuskan untuk gantung diri. Ia mengikatkan sabuk ke palang, lalu menendang bangku. Setelah perjuangan yang menyakitkan, kakinya justru menyentuh tanah. Sabuknya melar sampai hampir 40 meter. Seseorang di luar berkata, bawa dia pergi, lalu ia mencari kabel listrik baru mengalungkan ke leher saat bel pintu berbunyi. Awalnya ia tidak ingin membukanya, tapi si pengantar paket terus menekan bel. Di depan pintu ada kurir yang tadinya hendak mengantar paket ke tetangga sebelah. Karena si tetangga tidak di rumah, ia minta bantuan pria ini untuk tanda tangan. Pria itu berkata, saya sedang sibuk gantung diri, tak sempat. Sambil berkata begitu, ia menutup pintu. Saat hendak gantung diri ketiga kalinya, bel kembali berbunyi. Ternyata masih kurir yang sama. Kurir berkata, ia tidak dapat bayaran banyak dari satu pengiriman, kalau harus antar ulang rugi sendiri. Pria itu menjawab bahwa ia terlalu sibuk untuk mendengar ocehannya. Lalu ia langsung merebut paket dari tangan kurir dan menutup pintu. Toh juga sudah mau mati, lihat saja isi paket itu buat memuaskan rasa penasaran. Tak disangka, isi paket adalah sebuah pistol. Pistol ini sebenarnya milik seorang polisi yang kecanduan judi. Malam sebelumnya, saat bermain kartu dengan bos kasino, dia merasa mendapat kartu bagus, lalu langsung bertaruh semua uangnya. Ia pikir bisa menang besar dalam 1 kali pukulan. Tak disangka, sang bos tidak hanya ikut taruhan, tapi juga menambahkan taruhan sebesar 40 juta. Melihat situasi ini, polisi merasa harus ikut juga. Tapi saat itu, ia sudah kehabisan uang. Akhirnya dia mengeluarkan senjata dinasnya dan berkata, kalau kalian merasa ini tidak layak untuk 40 juta, aku akan kirim kalian semua ke akhirat. Bos kasino ketakutan dan langsung setuju. Setelah buka kartu, polisi kira dia akan menang besar. Tapi ternyata kartu sang bos lebih tinggi. Polisi tidak hanya kehilangan semua uangnya, tapi juga kehilangan senjatanya. Setelah atasan tahu hal ini, ia sangat marah. Kadang, sekuat-kuatnya bos, di depan politisi tetap jadi budak. Bos kasino disiram sup panas oleh seorang anggota dewan hanya karena menolak memberikan dana kampanye. Ia bilang sudah tidak punya uang, langsung disiram sup di depan umum. Pulang dengan amarah membara, bos kasino memutuskan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh anggota dewan itu. Ia juga berjanji akan menyediakan senjata untuk si pembunuh. Karena sudah lama tidak menerima pesanan. Si pembunuh pulang dan mulai latihan. Bos kemudian memanggil si abu-abu, memarahi, karena belum menagih utang. Ia pun melepaskan amarahnya ke si abu-abu dan menyuruhnya mengantar senjata ke si pembunuh. Tapi si anak buah disebut si anak monyet, saat membuka kotaknya hanya berisi cerutu. Akhirnya si anak monyet asal tunjuk kurir dan menyuruhnya antar paket. Ketika kurir datang mengantar paket, si pembunuh sedang turun ke bawah membeli garam.
Karena terburu-buru, kurir mengetuk pintu tetangga dan meminta bantuan untuk menandatangani paket. Dan disinilah adegan awal tadi terjadi. Pria yang hendak gantung diri sedang putus asa, kurir ingin paketnya ditandatangani. Akhirnya, karena terpaksa, si pria menyetujuinya. Karena waktu baik untuk bunuh diri sudah lewat. Ia membuka kotak dan menemukan pistol. Kalau ini pistol asli, maka aku tidak perlu gantung diri lagi. Sementara itu, si pembunuh sedang latihan menembak dengan remote control. Tiba-tiba suara letusan terdengar, si pembunuh kaget setengah mati. Melihat moncong pistol mengeluarkan asap, si pria yang awalnya ingin bunuh diri juga terkejut. Kalau ini memang pistol asli, kenapa aku harus mati? Lebih baik aku pergi merampok saja. Polisi yang kehilangan pistolnya ingin menebus kembali. Ia lebih dulu mencuri satu kantong susu bubuk dari kantor pemerintah, lalu mencari pistol mainan sebagai pengganti. Sementara itu, si pria yang sebelumnya hendak bunuh diri membawa pistol ke kasino, berniat merampok saat ada pertemuan kecil. Tapi kebetulan polisi juga datang ke sana. Si pria panik dan bersembunyi di toilet. Polisi datang dengan membawa seorang pengedar narkoba. Ia mengancam pakai pistol agar si pengedar menghubungi rekan-rekannya dan memberitahu akan ada transaksi malam ini. Setelah mereka pergi, si pria menyadari bahwa di bilik sebelah, si bos sedang menghitung uang. Ia memaksa bos itu memasukkan uang ke dalam tas. Bos itu pun terpaksa menuruti. Setelah tas penuh uang, si pria kabur dari sana. Tak lama kemudian, sekretaris anggota dewan datang. Sambil menangis, dia menggebrak meja dan berkata, "Kalau besok saya belum lihat uangnya, kamu tak akan lihat matahari lagi." Bos kasino memanggil anak buah. "Barang yang saya suruh kirim, sudah dikirim?" Baru saja ia menjawab, "Sudah." Si pembunuh menelepon. "Kapan barang yang kamu maksud dikirim?" Barulah si anak buah mengaku bahwa ia memberikannya ke kurir. Bos kasino langsung mengancam, "Gue bunuh lo sekarang juga." Anak buahnya berjanji akan ambil kembali pistol itu. Si pria pulang membawa uang, akhirnya cukup untuk operasi ibunya. Sebagai mantan pembunuh bayaran, si pembunuh masih bisa bekerja meski tanpa pistol. Namun saat bersiap untuk beraksi, ia mencium bau mesiu di tangga. Ia teringat suara tembakan dan kurir yang ditemuinya. Ia sadar pistolnya pasti dikirim ke tetangga sebelah. Saat si pria bersiap kabur, si pembunuh mencoba mendobrak pintunya. Si pria panik dan keluar lewat jendela. Si pembunuh menemukan pistol dalam kotak, lalu segera pergi. Baru saja si pria masuk kembali lewat jendela, anak buah bos datang bersama kurir. Si pria buru-buru kabur lagi lewat jendela. Anak buah menyadari pistolnya hilang, lalu memukuli si kurir sampai pingsan. Saat menggeledah, pistol tak ditemukan tapi mereka malah menemukan uang. Ketika sedang menghitung uang, si kurir yang pingsan bangun dan mengamuk dengan tongkat bisbol. Ia memukul anak buah sampai berlumuran darah. Kemudian, si kurir memanggul tas berisi uang ke atas jembatan. Si pria mengejar dengan tongkat. Si kurir merasa telah membunuh orang punya uang sebanyak apapun tak ada artinya jika tak bisa menikmati hidup. Ia berpikir lebih baik melompat saja. Si pria segera membujuk, "Senjata pembunuh ada di tanganku, orang mati di rumahku, aku masih punya banyak utang. Bagaimana mungkin kamu pembunuhnya?" Kurir percaya dan hendak turun. Namun tiba-tiba sebuah truk besar melintas dan meniup si kurir jatuh ke sungai. Si pria terlalu takut untuk melompat, jadi ia menelepon polisi. Di bawah jembatan, polisi sedang melakukan transaksi dengan para pengedar. Para pengedar menyadari pistol polisi palsu dan mereka pun saling mengancam. Polisi tidak berani menembak karena pistolnya palsu. Akhirnya, polisi menyerah dan meletakkan pistolnya. Para pengedar kabur membawa uang dan barang. Lalu polisi melihat si kurir jatuh ke sungai dan menyelamatkannya. Saat menyelamatkan, polisi menemukan tas berisi uang. Saat si pria turun mencarinya, ia melihat polisi membawa tas itu dan langsung mengejarnya. Polisi masuk kasino, si pria pikir ia sedang berjudi. Lalu menghancurkan kasino, tapi tak menemukan uangnya. Ternyata, polisi pergi menemui bos kasino dan meminta pistol dikembalikan. Bos kaget, "Bukankah itu uangku sendiri? Dan pistolnya juga tidak ada di sini." Saat itu, polisi menerima laporan, mayat anak buah ditemukan tergantung di pohon. Polisi buru-buru ke lokasi. Sementara itu, si pembunuh mendatangi anggota dewan, berencana membunuhnya dengan pisau karena lebih senyap. Tapi pisaunya jatuh ke semak. Ia lalu mengambil pistol dan hendak menembak, tapi ponselnya berdering. Seekor anjing menggonggong dan menyerangnya, membuatnya jatuh ke air mancur. Ia mengelap tangannya ke seorang pemabuk lalu pergi. Saat kembali ke apartemen, si pembunuh melihat banyak polisi. Ia sembunyi dan menelepon bos. Polisi melihat gelagat mencurigakan dan menahannya. Si pembunuh mengeluarkan pistol. Polisi kaget
Bukankah itu pistolku sendiri? Itu asli. Ketakutan, polisi mengangkat tangan. Si pembunuh juga mengambil pistol mainan milik polisi. Bos kasino sedang mengeringkan uang untuk diserahkan. Polisi datang meminta pistol dikembalikan, tapi si pembunuh sudah mematikan ponsel. Polisi mengamuk menghancurkan isi ruangan. Keesokan harinya di acara kampanye anggota dewan, semua datang ke sana. Polisi mencari pistol, bos membawa uang, si pria mencari uangnya, si pembunuh datang untuk membunuh. Si pembunuh menembak anggota dewan dan hendak kabur, tapi anggota dewan bangkit lagi. Ia pun menembaknya beberapa kali. Saat hendak mengambil pistol kedua, polisi datang dan menangkapnya. Si pria memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tas uang. Polisi mengejar mereka dengan mobil pidato. Dalam pengejaran, banyak orang di mobil jadi korban. Akhirnya semuanya dibawa ke kantor polisi. Polisi menjelaskan bahwa mereka dapat laporan bahwa bos kasino memberi dana kampanye ilegal. Tapi karena si pembunuh hanya membawa pistol mainan, ia dianggap gila. Bos dan anggota dewan tak mengakui uang itu milik mereka. Lalu milik siapa uang itu? Si pria sudah menyiapkan cerita. Ini uang hasil persetujuan donasi tubuh demi membiayai operasi ibuku. Dengan air mata dan ingus, ia menceritakan semuanya sampai polisi bingung harus bicara apa. Setelah rumah sakit memverifikasi bahwa ibunya benar-benar menjalani operasi, si pria pun meninggalkan tempat itu dengan membawa uang. Setelah bayar operasi, masih ada sisa uang. Ia tahu polisi pasti akan datang mencarinya. Jadi dia terlebih dahulu mengganti isi di dalamnya. Dan film pun berakhir. Kadang hidup memang tidak masuk akal, tapi justru disitulah letak ceritanya. Dari kekacauan, muncul keberanian. Dari keputusasaan, muncul harapan. Semua karena satu paket yang datang di waktu yang salah, tapi juga mungkin yang paling tepat. Kalau kamu suka cerita tak terduga seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di cerita gila berikutnya.